Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferizan Akbar Harina dari kelas PID semester 6. Nah, mata kuliah dalam mata kuliah saya yaitu yaitu strategi pembelajaran kedua. Nah, dalam mata kuliah ini ada penjelasan kembali atau pembahasan kembali tentang yang sudah saya presentasikan, yaitu dengan judul makalah tujuan dan penggunaan strategi pembelajaran ekspositore. Nah, sebelum kita pembahasan, mungkin para audiens ingin bertanya, apa sih ekspositore itu dan apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk metode pembelajaran ekspositore. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, langkah baiknya kita mengetahui pengertian strategi dulu itu apa, dan kemudian kita lanjut ke pembahasan utama, apa itu expository, dan kemudian langkah-langkah apa yang harus kita gunakan dalam metode tersebut. Nah, strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan dalam dunia pendidikan. Nah, sebagaimana yang kita tahu, strategi merupakan metode atau usaha atau upaya kita dalam menjalankan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu dalam pembelajaran. Itu yang dimaksud dengan strategi pembelajaran. Nah, apa sih ekspositor itu? Yaitu ekspositor itu berasal dari konsep eksposisi, yang berarti memberi penjelasan. Nah, yang bisa saya kutip dari pengertian ekspositor ini yang berasal dari konsep eksposisi, itu salah satu metode pembelajaran ekspositor itu bisa dibilang penjelasan, atau metodenya itu secara umum itu adalah metode ceramah dalam kurung penjelasannya. Nah, metode pembelajaran atau strategi pembelajaran ekspositor itu juga memiliki beberapa prinsip. Nah, prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositor itu terdiri beberapa bagian. Yang pertama berorientasi pada tujuan. Walaupun penyampaian materi pelajaran merupakan ciri utama dalam strategi pembelajaran ekspositor melalui metode ceramah, namun tidak berarti proses penyampaian materi tanpa tujuan pembelajaran. Justru tujuan itulah yang harus menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan strategi ini. Nah, maksudnya di sini adalah sebelum kita menggunakan strategi pembelajaran ekspositori, kita harus tujuan ekspositori ini di mana dan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, prinsip yang kedua itu prinsip komunikasi. Proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang menunjukkan pada proses menyampaikan pesan dari seseorang kepada seseorang atau kelompok. Nah, maksudnya di sini adalah komunikasi guru terhadap siswa, agar dimana kedua belah pihak itu sama-sama aktif, sama-sama menguntungkan. Jadi bisa dibilang gurunya dapat, siswanya juga dapat. Jadi kan seimbang, bisa dibilang integral, berkesinambungan, saling membutuhkan. Dan prinsip yang ketiga itu prinsip kesiapan. Siswa dapat menerima informasi sebagai stimulus yang kita berikan. Terlebih dahulu kita harus memastikan mereka dalam keadaan siap baik secara fisik maupun psikis untuk menerima pelajaran. Nah, yang dimaksudnya prinsip kesiapan itu, selain kesiapan guru atau kesiapan kita dalam menjelaskan, memberikan pembelajaran, kita juga harus membutuhkan kesiapan siswa untuk menerima pelajaran dari kita. Jadi, kalau kita menjelaskan terus siswanya nggak siap apa yang kita jelaskan, maka percuma saja. Maka bisa dibilang sia-sia yang kita jelaskan, walaupun kita sudah siap untuk menjelaskan apa yang kita ingin sampaikan, dan kemudian para peserta didik atau siswa itu belum siap atau tidak siap
untuk menerima pelajaran, maka pembelajaran dalam kelas itu tidak kognitif. Nah, prinsip yang terakhir adalah prinsip berkelanjutan. Proses pembelajaran ekspositori harus dapat mendorong siswa untuk mau mempelajari material pelajaran lebih lanjut. Nah, prinsip yang terakhir adalah prinsip berkelanjutan, di mana setelah pembelajaran kita harus mengolah lagi atau mendalam lagi apa yang dimaksud dengan pembelajaran tersebut. Nah, mungkin itu adalah prinsip-prinsip dari mungkin cukup sekian karena sudah akhir dari makalah dan waktu juga sudah menunjukkan tidak apa. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya Firzan Akbar Harinda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.